Diseminasi budaya positif. Aksi nyata modul 1.4 sama Ahmad Agus Arifin, calon guru penggerak Angkatan ke-8 Kabupaten Natuna. Rancangan tindakan aksi nyata di 5 hal. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, tujuan. Tiga, tolak ukur. Keempat, lini masa tindakan yang akan dilakukan. Lima, dukungan yang dibutuhkan. Adapun latar belakang dari tindakan, budaya positif akan terwujud pada sekolah, maka hal yang sangat penting proses dan budaya positif terbentuk dari disiplin positif tiap warga, diawali dari keyakinan kelas tanam pada diri siswa dan menciptakan motivasi internal tanaman hobi belajar panjang. Tujuan dari tindakan antara lain disiplin positif, kemudian punya motivasi internal dan budaya positif yang berawal dari kelas. Selanjutnya yaitu memaksimalkan peran guru sebagai positif manager, penerapan, dan juga resiko. Tolak ukur sebagai bukti tindakan telah berjalan dengan baik. Antara lain, adanya keyakinan kelas dan disepakati bersama antara siswa dan guru. Selanjutnya, pelaksanaan positif manager, penerapan, juga resiko. Adapun lini masa tindakan yang akan dilakukan antara lain, pertama, buat rencana dan rancangan aksi. Kedua, minta izin kepala sekolah menyamarkan rencana dan rancangan serta. Yang ketiga, laksanakan keyakinan. Keempat, laksanakan ketiga resmi. Yang kedua, pengimbasan materi budaya positif dan mengintegrasikan aksi nyata kepada rekan. Adapun dukungan yang dibutuhkan baik yang pertama adalah kepala sekolah sebagai pihak sekolah yang memberikan izin pelaksanaan tindakan. Yang kedua, siswa sebagai objek menentukan keyakinan. Terakhir, rekan guru sebagai objek penjelasan budaya positif media yang
ada 50 yang mungkin saya masuk ke dalam mana ya, apakah saya seperti guru yang utama atau guru yang ketiga atau kelima. Secara tindakan guru yang utama itu memberikan budaya atau aturan dengan cara memarahi, kekerasan. Yang kedua itu mendiamkan, menceramahi dan membuat seolah-olah supaya itu merasa bersalah. Yang ketiga membuat kemaluan. Yang keempat itu memantau dan mencatat. Jadi di sini seperti malaikat yang memantau dan mencatat. Dan yang kelima dia bertanya, kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu bisa berbuat dan membuat sepakatan? Apakah itu baik untukmu? Dan gimana kalau kamu seperti itu terus? Apa nanti yang terjadi? Contoh dari perkataannya yang pertama yaitu, kalau kamu seperti ini, Bapak Ibu akan bla-bla-bla. Bapak Ibu akan tidak menaikkan kelas kamu dan sebagainya. Guru yang kedua, Bapak Ibu kecewa sama kamu. Ini lebih menunjukkan perasaan kamu. Seharusnya kamu tahu bahwasannya dan sebagainya. Kemudian yang guru ketiga, lakukan demi Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah capek ngurus kamu, kamu tidak peduli sama sekali dan sebagainya. Guru yang keempat, kamu sudah tahu aturannya kan? Jadi dia lebih ke ini penanganan yang lainnya. Dan guru yang kelima, apa sebenarnya harapan? Jadi pasti ada penyebab di mana perilaku anak itu terjadi. Sehingga kita mau menggali yang akibatnya apa? Akibat sikap dan tindakan dari itu satu, jadi tidak peduli sama umumnya dan mungkin lebih ke benci di belakang. Guru yang kedua, murid kasar, bodoh dan nakal. Jadi murid itu sudah terjudge, saya dimarahin terus, seperti saya bodoh dan sebagainya. Dan guru ketiga, akibatnya muridnya apa? Merasa umum adalah teman biasa karena sering dimaklumi, karena sering mendapat pemahaman dan sebagainya. Guru yang keempat, murid mempertanyakan konsekuensi perbuatan. Masih akibat dari perbuatan. Dan guru yang kelima, apa yang bisa saya lakukan? Sudah ada muncul dari dalam murid. Kalau perilakunya apa yang kenapa? Seperti satu perilaku berlanggar, pulang lebih untuk melawan. Semakin kita keras, besoknya lagi anak itu semakin keras. Tambah lagi hukuman yang lebih keras lagi baru bisa berdisiplin dan sebagainya. Guru yang kedua, rasa rendah diri, dia sudah kalau sudah kena judge. Jadi dia sudah mendapatkan cap, saya sudah berdoa, saya sudah gagal, apa yang saya buat baik seperti itu. Kalau tindakannya seperti itu guru kedua. Dan guru ketiga menjadi lemah dan tergantung dan cenderung menunggu. Jadi dia membutuh arahan. Nah, kalau saya salah pasti nanti saya diarahkan seperti apa. Nah, nanti kalau saya benar pasti saya pasti. Jadi belum ada timbul dari dalam. Yang guru keempat yaitu orientasi pada kebenaran dan keburukan. Jadi rata-rata supaya dapat bagus, biar meraih dan sebagainya. Dan yang guru kelima adalah disiplin. Dari kita melihat dari 1 sampai 5 itu mungkin ada yang pernah kita lakukan dan harapannya itu kita melakukan seperti halnya guru yang kelima, sehingga muncul apa? Motivasi dalam diri siswa. Oh, ini tuh hukuman atau aturan ini tuh untuk perbaikan diri saya. Oh, aturan yang diberlakukan itu untuk perbaikan saya dan seterusnya. Apa bedanya disiplin dan hukuman? Di sini disiplin itu menuju pada praktek mengajar atau melatih diri anak. Hukuman untuk mengendalikan. Jadi kalau hukuman itu biasanya bersifat ke objek atau subjeknya. Oh, dengan bapak itu hukumannya kayak gini, berarti santai aja lah. Kalau dengan bapak itu hukumannya kayak gini. Sedangkan kedisiplinan itu budaya dibudayakan dengan keseragaman semua guru. Jadi entah guru A dan B semuanya mengikuti dengan aturan yang didisiplinkan. Di sini perbedaan disiplin dan hukuman. Yang disiplin memberikan murid aturan positif, yang hukuman memberitahu murid apa tidak boleh dilakukan atau menjelaskan alasan. Pokoknya kamu harus kayak gini. Itu ciri-ciri bahwa disiplin itu memberikan aturan positif, menjadi pilihan yang membantu. Yang kedua, teratur, kelanjutan dan konsisten.
sama dari tahun ini, tahun depan, tahun selanjutnya akan konsisten. Hari ini, besok atau selanjutnya akan konsisten. Sedangkan hukuman ini ketika mungkin ada gurunya atau dan sebagainya akan berbeda lagi hukumannya. Orang satu berbeda dengan orang tua dan seterusnya. Kemudian ucapan terima kasih. Jadi disiplin ini apresiasinya ada untuk yang taat istilahnya. Ada yang positif diapresiasi. Tapi kalau hukuman ini hanya memberikan teguran bagi yang melanggarnya. Kemudian untuk disiplin dengan murid aturan karena mereka membahas dan disepakati, dan karena kesepakatan itu juga disepakati dari murid dan diketahui murid dan disepahami oleh murid, maka mereka pun diharapkan paham. Kalau hukuman, kita mengadakan hukuman itu tanpa sepengetahuan murid, sehingga seakan-akan murid itu merasa ini hanya sepihak saja. Dan hukuman biasanya berbeda dari satu orang ke konsisten, memiliki panduan yang tegas. Jadi di sini seperti halnya yang kita rancang, yaitu ada tatib yang disepakati. Tetapi kalau hukuman itu terkadang mempermalukan diri siswa dan membuat diri siswa itu minder, seperti yang tadi. Disiplin lebih ke positif dan menghormati murid karena ada kesepakatan di awal sehingga dia tahu konsekuensinya seperti apa. Sedangkan hukuman negatif dan tidak sopan. Dan disiplin tanpa kekerasan fisik dan verbal karena di situ sudah disepakati sehingga dia tahu harus apa kalau melanggar. Sedangkan hukuman kerap kali dengan hukuman fisik, verbal, agresif dan memberikan konsekuensi logis. Sedangkan hukuman memberikan konsekuensi yang tidak terkait karena mereka tidak nyambung. Dia tidak mengerjakan PR terus dia makan dari itu. Lebih ke hukuman seperti kalau sudah kesepakatan, maka dia masih akan tahu konsekuensinya apa. Mengajarkan murid untuk memahami alasan aturan. Kalau hukuman mengajarkan murid secara pasif, yang penting dia harus melaksanakan hukuman. Tapi kalau disiplin karena sudah disepakati bersama, pastinya positif negatifnya pasti mereka sudah sadari karena atas kesepakatan melalui kapasitas. Kalau hukuman tidak sesuai dengan tahapan perkembangan anak, kadang kita memberikan hukuman mungkin untuk hukuman orang dewasa dan sebagainya. Mengajarkan murid tentang disiplin diri. Kalau hukuman membutuhkan orang dewasa untuk menegakkan disiplin. Disiplin tekankan mendengar dan membuat model. Jadi ini keteladanan. Kalau hukuman terus-menerus menegur murid tanpa ada keteladanan. Disiplin menerima kesalahan. Kalau hukuman kesalahan adalah suatu hal yang tidak dapat diterima. Kalau disiplin fokus pada murid, sedangkan hukuman mengkritik kepribadian murid. Jadi bukan lagi membangun bagaimana dia lebih baik, tapi kalau hukuman itu lebih ke menjudge murid tersebut. Kesepakatan kelas. Nah, kita mulai dari hal yang kecil, yaitu kesepakatan kelas. Karena terkadang di kelas itu butuh suatu aturan yang disepakati, bukan hanya kita beri, tapi juga muncul dari siswa. Jadi antara kita dan siswa sudah sepakat. Kenapa harus seperti itu? Apa yang kalian harapkan? Jadi aturannya seperti apa? Jadi bentuknya seperti gimana? Nah, nanti kalau seperti itu apa konsekuensinya? Sudah siap dengan ini? Udah, kalau enggak seperti apa? Jadi tujuannya adalah membangun sesuatu hal aturan bersama yang bisa dari dalam diri siswa. Jadi bukan dari kemudian disiplin positif di situ sebuah program belajar untuk mengajarkan murid menjadi pribadi anggota yang lebih baik. Di sini ada 5 kriteria disiplin positif, yaitu baik dan tegas, yang bisa bersamaan. Kedua, yaitu membuat murid merasakan rasa diinginkan dan disignifikansi. Yang ketiga, lebih efektif. Yang keempat, mengajarkan keterampilan sosial. Kelima, ajak murid untuk menentukan bagaimana yang mereka mau. Jadi di sini kita memandang murid bukan sebagai objek, tapi sebagai subjek yang turut juga andil dalam membuat aturan. Konsep utamanya di sini positif yaitu saling menghormati, di mana letak menghormatinya kesepakatan akan kita jalankan dengan kesadaran penuh, sehingga kita bisa saling menghormati aturan. Kedua,
bisa kita diskusikan lagi atau seperti apa. Disiplin yang diajarkan, jadi berharap kedisiplinan itu atau aturan itu bisa mendidik, bukan hanya memberi efek jerah. Yang kelima, memberikan dorongan dan bukan yang bikin. Di sini stakeholder atau pihak yang berwenang ada 4. Yang pertama, komite sekolah, di mana memiliki peran kunci dalam mengembangkan dan memperbaharui perilaku seluruh staf atau pendukung masing-masing di sekolah. Jadi di sini lebih ke staf selain guru, di komite sekolah ini juga yang nantinya menuju ke orang tua. Yang kedua yaitu kepala sekolah dan tim manajemen. Ya tentunya tanpa tim manajemen, aturan atau budaya itu tidak akan dilegalkan. Jadi pastinya harus tetap melalui kepala sekolah dan tim manajemen untuk menjalankan aturan-aturan yang bersifat disiplin positif. Jadi adalah guru. Di sini guru adalah tonggak ujung atau pelaksana atau motornya. Setelah dilegalkan pastinya akan eksekusinya yaitu ke pendidik dan orang tua. Kalaulah di sekolah itu sudah ditanamkan oleh pendidik atau guru dan akan dipupuk oleh orang tua atau terawasi teramati di rumah, sehingga harapannya tempat itu saling bersinergi satu sama lain. Menciptakan visi, ujungnya adalah menciptakan visi bersama, ada kesamaan visi antara pihak sekolah, guru dan orang tua. Penciptaan lingkungan belajar yang ramah terhadap murid, pengajaran yang kuatkan positif, strategi untuk mengurangi perilaku yang tidak terima. Oke, itu saja dari saya, Bapak Ibu. Terima kasih untuk waktunya. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodrat sendiri dan hanya dapat pengalaman. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi assalamualaikum. Mengawali proses belajar kita akan sepakat informasi dalam kelas yang kira-kira yang harus kita tanamkan di kelas supaya kita sama-sama yang dalam belajar, supaya kita nyaman, supaya kita tenang dalam belajar, supaya kita belajarnya sukses dan sampai menuliskan aturan yang membuat kalian berapa datang kalau sekarang silakan sudah. Oke, kalian Nabila jaga kebersihan. Yang kedua datang tidak boleh yang kawan, tidak boleh tidak boleh mencetek. Kita positifkan kalimat tidak kalimat yang positif. Yang pertama udah positif. Ya, ada kalimat positif artinya dia tidak ada kata tidak, tidak ada kata jangan, tidak ada kata dilarang. Jadi itu adalah positif. Ya. Tiga sudah positif. Empat, kalau sampah tidak dapat kita berpakai dengan arti. Nah, arti. Tujuh ada kata tidak, berarti kita jadi apa? Tidak mengganggu kawan, berarti menghargai teman.
Terus pertama kita boleh mencontek berarti mengerjakan tugas atau ulangan secara dan lawan diri kerjakan sendiri. Oke, setelah itu kita masukkan nilai-nilai yang harus kita tambahkan. Nomor 1 ini masuk ke dalam apa? Jaga kebersihan. Berarti dia masuk ke dalam pembersih. Nomor 2, data tempat waktu masukkan ke dalam disiplin. 3, mengerjakan tugas tempat waktu masukkan disiplin. Masuk. Sekali dia campur ya. 3, nyontek atau mengerjakan tugas ulangan secara jujur. Yang pertama adalah converse. Kira-kira kalau bersih itu yang nyaman seperti apa? Pertama, buang sampah makan. Jaga kebersihan seperti apa? Apa yang harus lakukan untuk melakukan nilai ini? Bagaimana caranya menanamkan kebersihan? Berarti lakukan ini. Oke. Kalian pikir ada 2, pikir kelas, ada 3 pikir. Ini apa? Buang sampah. Ada. Cara dan bersikap hidup. Terus apa lagi? Mengerjakan tugas. Tidak mencontek kali. Atau ulangan. Secara jujur jangan. Saya beberapa mungkin 6 yang harus kalian lakukan. Tidak sepakat? Kalian dihapus? Ada atau ditambahkan? Ditambahkan ya. Yang ini nanti silakan buat satu tas. Nanti kita di sana, yang ini juga satu tas. Nanti kita tempel. Yang ini adalah nilai kebajikan, yang ini adalah keyakinan kelas. Ya. Ini kesepakatan. Kelas yang ini adalah keyakinannya. Ya. Jadi kita harus menanamkan keyakinan. Sudah jelas? Terima kasih. Salam hebat, guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Sampai jumpa.